yang terindah, engkaulah anugerah sepanjang hidupku. 364. Nah, ini 364 ya. Jadi pasalnya itu kalau pasal pencurian itu ya 362, 363, 364, 365, 366, 367. Itu bab pencurian ya, pasal pencurian. Di 364 perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 nomor 4. Demikian juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 nomor 5 bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barangnya yang curi tidak lebih dari Rp250, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900. Lalu pasal 365 ya, kita 2 pasal lagi, 365 yang ayat 1 ya, diancam dengan pidana paling lama 9 tahun pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ya. Nah, itu bisa juga diamati di pasal 89 335 KUHP. Yang kedua, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Satu ya, bila perbuatannya dilakukan pada waktu malam hari, tadi sudah dijelaskan posisi malam harinya. Yang kedua, bila perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, tadi sudah juga. Bila bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Yang kelima, bila perbuatan mengakibatkan luka berat. Di pasal 365-nya ya, lanjutannya. Ini tadi ayat 1, 2 dan ayat 3-nya. Ini ayat 3-nya Saudara. Ya, bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana paling lama 15 tahun. Nah, ini kalau mengakibatkan kematian. Kalau maling tahu-tahu sambil bunuh, mati dia ya. Nah, itu diancam dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Yang berikutnya diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3. Pasal 366 ini tambahan. Nanti di situ juga ada namanya hukuman tambahannya ya. Yaitu dalam KUHP nanti bisa dilihat di di pasal 35 nomor 1 sampai 4 di KUHP. Nanti pasal tambahan ya. Dalam hal pembinaan karena salah satu perbuatan tersebut dalam pasal 362, 363 dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1 dan 4. Terakhir di 367. Nah, ini juga sering ya, sering terjadi di pencurian di 367. Ini pencurian di keluarga. Ya. Yang pasal pertama, bila pelaku atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaannya, maka terhadap pelaku atau pembantu itu
tidak boleh diadakan tuntutan pidana. Nah, jadi kalau ibu-ibu yang belum cerai, ya masih satu ranjang dengan suami istri dan dibuktikan dengan surat nikahnya, ya belum ada surat kartu kuningnya Pak Kades, belum ada surat cerainya. Kalau salah satu melakukan pencurian, maka dia tidak bisa dikenakan pasal 367 butir 2. Bila dia adalah suami istri, ya suami atau istri yang terpisah meja dan ranjang, nah ya, jadi dia terpisah, ya artinya dia pisah, atau terpisah harta kekayaannya, ya. Atau bila dia adalah keluarga sedara atau semeda, jadi ada garisnya, keluarga gitu, ada garisnya, baik sedara maupun semeda, ya, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan. Nah, yang terakhir yaitu ya di poin ketiga, ya, bila menurut lembaga matriarkal kekuasaan ayah dilakukan oleh orang lain daripada ayah kandung sendiri, maka ketentuan di atas berlaku juga bagi orang itu. Nah, itu bisa dilihat di pasal 55 dan 72. Itu ya. Itu yang paling penting di pasal 367 itu adalah delik aduan. Selain itu delik biasa. Ya, 362 sampai pasal 365 tadi itu delik biasa. Tanpa aduan bisa diproses. Ya, yang 367-nya itu delik aduan relatif. Harus diadukan yang kena korban atau korban dari kejahatan tersebut. Nah, itu adalah tindak pidana pencurian di lingkaran keluarga. 367 saja yang dapat saya sampaikan, nanti dijelaskan lagi oleh Pak Ongki kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Saya Rizky, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.